Memandang Tojo Una-Una, menghirup sejuknya udara pantai dan pegunungan, pesisir pantainya yang eksotis, bak magnet yang memiliki daya tarik untuk kita mengintip ke dalamnya. Kutemukan lukisan tangan sang pencipta di bawah lautnya. Indah luar biasa. Kesunyian fajar di Teluk Tomini tak sesunyi kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya. Dari hangatnya ombak pantai hingga derunya laju kehidupan, mewarnai semaraknya pembangunan daerah baru untuk bersama membangun Tojo Una-Una. Tojo Una-Una, sebuah kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Poso. Terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342, yang menjadikannya sebagai kabupaten termuda atau kabupaten ke-10 di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, Kabupaten Tojo Una-Una membentang seluas 212 km antara barat dan timur, serta 89 km dari utara ke selatan, dengan batas administratif Teluk Tomini di sebelah utara, Kabupaten Morowali di sebelah selatan, Kabupaten Poso dan Teluk Tomini di sebelah barat, serta Kabupaten Banggai dan Teluk Tomini di sebelah timurnya. Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki luas wilayah 5.721,51 km persegi ini beribu kota di Ampana dan secara administratif terdiri dari 9 kecamatan. Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walaya Kepulauan, dan Kecamatan Walaya Besar yang terletak di daerah kepulauan. Kecamatan Ampana Tete, Ampana Kota, Ulu Bongka, Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat terletak di pesisir Teluk Tomini di daratan Pulau Sulawesi. Kondisi geografisnya menjadikan posisi Ampana begitu strategis dan menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Seiring dengan berjalannya ruang dan waktu, kini Kabupaten Tojo Una-Una terus berbenah diri, menggali potensi yang dimilikinya, serta mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu untuk mendukung peningkatan mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Melihat lebih dekat, topografi Kabupaten Tojo Una-Una sebagian besar terletak di daratan Pulau Sulawesi, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, mulai dari hutan hujan tropis hingga lembah dan padang rumput. Selebihnya adalah gugusan 121 pulau-pulau kecil yang indah di Teluk Tomini dengan iklim ekuatorial yang relatif stabil. Dengan iklim tersebut, Tojo Una-Una memiliki curah hujan yang cukup tinggi, menjadikannya wilayah tersebut memiliki kekayaan tropis di dalamnya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 149.842 jiwa dan luas wilayah 5.721,51 km persegi, masyarakat Tojo Una-Una didominasi suku Ta'a, Baree, dan Bobongko. Di samping etnik pendatang seperti Gorontalo, Bugis, Mandar, Saluan, Bajo, Butung, Kaili, dan lain sebagainya, hidup secara berdampingan dengan mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, serta perdagangan. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan sebuah investasi. Sebagai daerah pemekaran baru, terjadi peningkatan jumlah pencari kerja sebesar 18,85%, yaitu 5.227 orang yang belum terserap sepenuhnya pada lapangan-lapangan pekerjaan yang ada. Saat ini, pemerintah daerah dan masyarakatnya bertekad mewujudkan Tojo Una-Una sebagai tujuan investasi guna mempercepat pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Selamat datang di Kabupaten Tojo Una-Una.
Sementara ini saya berada di salah satu perairan Kepulauan Togean yang mempunyai potensi kelautan yang sangat memuaskan. Ini buktinya, ikan kakap semacam ini banyak terdapat di Kepulauan Togean. Di samping itu ada juga ikan sunu yang sangat banyak yang merupakan komoditas ekspor dari Kepulauan Togean ini. Tojo Una-Una memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam, baik di darat maupun di laut. Dari semua potensi yang ada, sebagian besar belum dikelola secara maksimal dan memadai. Di belakang saya ini terbentang Pulau Batu Daka yang merupakan salah satu dari 81 pulau yang tersebar di Kepulauan Togean yang mempunyai pasir putih, dinding karang yang indah, serta tumbuhan mangrove yang merupakan objek wisata yang sangat indah. Dari geoposisinya, Kepulauan Togean berada di tengah Teluk Tomini yang merupakan coral triangle, menjadi habitat kurang lebih dari 500 spesies terumbu karang yang sangat indah. Itulah sekelumit dari sumber daya laut di samping sumber daya perkebunan, pertanian, pertambangan dari Kabupaten Tojo Una-Una yang siap untuk dikembangkan. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, serta iklim yang mendukung, wilayah Tojo Una-Una sangat potensial di bidang perkebunan. Kurang lebih 39.590 hektar tanah di Tojo Una-Una telah dimanfaatkan sebagai areal perkebunan. Hasil perkebunan pada saat ini yang menjadi primadona adalah kelapa dengan jumlah produksi per tahun mencapai 58.141,42 ton. Kakao 8.016,2 ton dari 9.381 hektar luas lahan perkebunan. Cengkeh 1.600 ton dari 2.189 hektar luas lahan perkebunan. Kemiri dengan jumlah produksi per tahun sebesar 279,58 ton dari 823 hektar luas lahan perkebunan. Jambu mete, kopi, vanili dan sagu juga merupakan komoditas andalan sektor perkebunan dari wilayah Tojo Una-Una yang semuanya dapat dikembangkan di 9 kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Kondisi tanah yang subur juga memberikan peluang pengembangan dan pemanfaatan potensi lahan tanaman pangan berupa padi, palawija, tanaman sayur dan buah-buahan. Secara umum, total produksi tanaman padi di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebesar 4.222,65 ton dengan rata-rata per hektar adalah 29,10 kuintal per hektar, baik yang dikelola di lahan sawah maupun di ladang. Subsektor palawija juga merupakan komoditas unggulan dengan produksi jagung di peringkat pertama, yaitu sebesar 50.634,89 ton, disusul oleh kacang tanah sebesar 1.303,34 ton, kacang hijau sebesar 1.201,65 ton, ketela pohon 920,51 ton, dan ketela rambat sebesar 558,89 ton. Selain palawija, Kabupaten Tojo Una-Una juga kaya akan tanaman sayur dan buah-buahan. Komoditas ketimun merupakan komoditas unggulan dengan jumlah produksi mencapai 3.008 ton. Jenis sayuran lain yang tumbuh subur adalah bawang merah, daun bawang, sawi, tomat, kentang, buncis, cabai, terung, bayam, dan kangkung. Sedangkan untuk komoditas buah-buahan, alpukat sebesar 296 ton, disusul oleh jambu dengan jumlah produksi mencapai 110 ton. Tidak ketinggalan komoditas durian, mangga dan langsat dengan kualitasnya yang tinggi.
Di sektor kehutanan, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi hutan yang beragam dengan areal yang luas, antara lain kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dikonversi, serta hutan suaka alam. Total keseluruhan areal hutan di wilayah Tojo Una-Una adalah 390.382,50 hektar dengan areal hutan lindung seluas 165.097,60 hektar. Komoditas kayu agatis, meranti, kayu hitam atau eboni, kayu besi, dan rotan adalah komoditas unggulan di sektor kehutanan. Potensi lain di daratan adalah bidang peternakan. Ketersediaan lahan hijau sebagai pakan ternak cukup luas, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanami oleh masyarakat. Ternak sapi merupakan yang terbesar di sektor peternakan dengan jumlah mencapai 15.557 ekor. Kemudian disusul oleh kambing dengan jumlah populasi sebanyak 9.992 ekor. Kondisi real ini menjanjikan peluang baik bagi pihak swasta bersama-sama dengan masyarakat memelihara ternak sapi dan kambing dengan pola inti plasma untuk mengembangkan potensi di bidang peternakan. Potensi sumber daya alam Tojo Una-Una rupanya tidak hanya tampak dari permukaan saja. Jauh dari keindahan panorama alam, Tojo Una-Una ternyata menyimpan kekayaan alam di dasar bumi. Dari hasil penelitian, terdapat 3 titik potensi minyak bumi yang terletak di Teluk Tomini dan sedang dalam tahap penelitian, di samping 29 titik potensial lainnya di lepas pantai. Jenis mineral lainnya yang telah dieksplorasi adalah marmer di Kecamatan Tojo Barat. Potensi emas terdapat di Kecamatan Ampana Tete, meskipun masih dilakukan eksploitasi secara tradisional oleh masyarakat. Khusus untuk nikel dan biji besi, terdapat di Kecamatan Ulu Bongka dan Tojo dengan kandungan yang sangat besar. Pemandangan sungai-sungai berbatu banyak dijumpai di Kabupaten Tojo Una-Una, menyimpan potensi pertambangan pasir dan batu dalam jumlah yang sangat besar. Di pesisir pantai Tanjung Api, Kecamatan Ampana Tete, terdapat potensi gas alam, terbukti dengan fenomena alam berupa gelembung-gelembung yang muncul di permukaan air dan titik-titik api di sekitar pantai. Dengan garis pantai yang membentang sepanjang 951 km dengan luas wilayah laut mencapai 3.566,21 km persegi, Kabupaten Tojo Una-Una menyimpan kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang melimpah dengan potensi stok ikan sebesar 78.000 ton per tahun. Hasil sektor perikanan laut tangkap tersedia di seluruh perairan Kepulauan Togean dengan beragam jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi dengan jumlah produksi mencapai 3.243,3 ton dengan nilai hampir mencapai 13 miliar rupiah. Antara lain ikan tuna, layang, cakalang, bandeng, kakap, dan baronang. Selain perikanan laut tangkap, sektor perikanan budidaya laut juga berpotensi untuk dikembangkan seperti kerapu, bobara, lobster, bandeng, sunu, rumput laut, teripang, kepiting, dan kerang mutiara yang mencapai jumlah produksi sebesar 17 ton dari 125 hektar luas lahan yang baru dikelola. Angka yang masih sangat kecil dibandingkan dengan ketersediaan luas lahan yang mencapai 4.685 hektar. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan potensi sumber daya ikan maupun non-ikan baru mencapai 0,24%. Alternatif peluang usaha yang ditawarkan di sektor perikanan laut dan bernilai ekonomi tinggi adalah keramba jaring apung atau KJA dan beberapa jenis ikan yang berpotensi dikembangkan
adalah ikan sunu, bobara, kerapu, dan lobster. Dari sektor perikanan darat, komoditas berupa udang windu dan banteng baru dikelola dalam budidaya tambak seluas 320 hektar. Sedangkan budidaya kolam untuk komoditas ikan nila merah, mujair, dan mas baru seluas 215,5 hektar yang dikelola. Beberapa upaya terus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengoptimalan sumber daya perikanan, seperti pembangunan hatchery atau pembibitan, tempat pelelangan ikan, dan balai budidaya laut di Ampana Tete. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una saat ini sedang mengupayakan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Wisata bahari merupakan subsektor yang diunggulkan dengan gugusan pulau-pulau karang yang berada di Teluk Tomini. Memiliki panorama indah yang tidak hanya di permukaan, tetapi juga bawah lautnya. Sebagai coral triangle di dunia, tempat habitat bagi lebih dari 500 spesies terumbu karang dan ikan hias, menjadikan Kepulauan Togean sangat potensial untuk dikembangkan wisata diving dan snorkeling. Dewasa ini, potensi wisata bahari Kepulauan Togean sudah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang memanfaatkan beberapa resort wisata, baik swasta maupun pemerintah, yang telah dibangun tersebar di Kepulauan Togean. This is the third time I've been to the Togians. I come here with my girlfriend. We come here particularly because it's incredibly beautiful underwater. Out here we have 3 types of coral reef. We have a fringe reefs here with lots of different small animals on. We also have the atoll reefs, big steep walls like in Bunaken, but even more beautiful. We also have the barrier reef out here, which is also good for big fish. There's some sharks, many schools of fish. We have a lot of different types of coral in the Togians, probably more than anywhere else in the world. Visibility is perfect, the weather is usually very good. So this means for diving, it's really like a heaven place for us. Terjalnya dinding karang dan lebatnya hutan tropis di Kepulauan Togean dapat dijadikan wisata trekking yang menarik. Ribuan hektar hutan mangrove yang masih alami kondisinya dapat dijumpai di hampir sebagian besar pulau-pulau di Kepulauan Togean. Hutan mangrove ini menjadi habitat bagi buaya muara yang memiliki potensi untuk pengembangan penangkaran buaya. Dari kekayaan flora dan faunanya, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki beberapa spesies yang endemik, seperti monyet Togean dan tarsius yang habitatnya berada di Pulau Malenge, Kepulauan Togean. Anoa yang banyak ditemukan di cagar alam Tanjung Api, dan burung maleo yang keberadaannya semakin punah. Selain wisata bahari, kondisi geografisnya yang memiliki wilayah dataran tinggi dan pegunungan dengan bukit-bukit yang dikelilingi hutan, sungai yang mengalir deras, air terjun dan sumber air panas membuka lebar peluang usaha di sektor pariwisata. Upaya promosi dan koordinasi yang terpadu antara pihak pemerintah dan swasta terus digalakan untuk mendorong sektor pariwisata menjadi sektor unggulan Kabupaten Tojo Una-Una. The ordinary residents of the Togians are very friendly people. They always want to help you, to talk with you. The children are always coming, oh hello mister, how are you? Very friendly. So really for us this is a place to come, to relax, eat nice food, meet nice people and do some great diving. So that's why we like to come back. We already came back 3 times now and I think we'll come back again. Peningkatan pembangunan sebagai akses sarana transportasi antar kabupaten dan antar provinsi menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memperlancar kegiatan di bidang pariwisata, perekonomian, dan perindustrian serta perdagangan, mobilitas masyarakat, dan membuka keterisolasian wilayah.
Sarana dan prasarana perhubungan seperti mobil angkutan penumpang dan barang, jalan dan jembatan, serta terminal bus cukup untuk mendukung kelancaran mobilitas, baik masyarakat maupun distribusi barang melalui jalur darat. Sarana perhubungan laut di Kabupaten Tojo Una-Una memegang peranan penting sebagai salah satu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat di kabupaten ini. Disebabkan 4 kecamatan dari 9 kecamatan yang ada berada di wilayah kepulauan. Terdapat pelabuhan dan dermaga permanen, yaitu Pelabuhan Ampana Kota di ibu kota kabupaten, Pelabuhan Wakai di kepulauan, dan Pelabuhan Malenge, Kepulauan Togean, serta dermaga darurat yang tersebar di setiap desa di kepulauan. Sampai saat ini, baru tersedia angkutan feri yang menghubungkan Ampana, Wakai, dan Gorontalo dengan frekuensi yang masih terbatas, dan beberapa angkutan berupa perahu cepat atau speedboat yang dikelola pengelola resort hanya untuk kalangan wisatawan yang menggunakan jasa resort wisatanya. Kini, pemerintah daerah berupaya untuk membuka jalur pelayaran nasional yang dikelola oleh PT Pelni yang dapat menghubungkan Kabupaten Tojo Una-Una dengan kota-kota besar di Indonesia dan membuka peluang usaha untuk pelayaran antar pulau dan objek-objek wisata di kepulauan. Dari sektor perhubungan udara, Kabupaten Tojo Una-Una merencanakan pembangunan bandara yang bisa didarati pesawat Boeing jenis 767 hingga Airbus jenis 300. Saat ini, pemerintah daerah telah membebaskan lahan di Kecamatan Ampana Kota untuk pembangunan landasan yang panjangnya mencapai 2.250 hingga 3.000 meter. Sarana perhubungan udara ini terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk para investor dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Tojo Una-Una. Selain transportasi, ketersediaan sarana dan prasarana pos, telekomunikasi, listrik, dan air bersih sangat penting guna mendukung perkembangan Kabupaten Tojo Una-Una. Sarana telekomunikasi yang tersedia saat ini adalah sambungan telepon otomat untuk sambungan langsung jarak jauh dan sambungan langsung internasional oleh PT Telkom. Selain itu, juga tersedia sarana internet yang masih perlu dikembangkan. Jaringan telepon seluler juga telah beroperasi, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, meskipun masih sangat terbatas. Diharapkan, sektor telekomunikasi dapat dikembangkan lagi guna mendukung akses komunikasi hingga ke kecamatan-kecamatan. Dalam hal penyediaan sarana air bersih, sebagian besar kecamatan yang berada di wilayah daratan telah dapat menikmati fasilitas penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Tojo Una-Una. Sedangkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di kepulauan masih bersumber dari air tanah. Sumber tenaga listrik di Kabupaten Tojo Una-Una masih disuplai oleh PLTD yang diusahakan oleh pemerintah daerah melalui PLN Ranting Ampana yang baru berjumlah 7 titik yang tersebar di daratan dan wilayah kepulauan. Karena kondisi geografisnya yang terdiri dari kepulauan, menyebabkan pasokan listrik hanya menyentuh desa-desa kecamatan, yang juga karena belum optimal, masih dilakukan pemadaman dini hari. Sedangkan untuk desa-desa yang jauh dari desa kecamatan, pasokan listrik berasal dari sel-sel surya yang hanya berkapasitas kecil. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan perbaikan akses transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, kebutuhan air, listrik, dan sarana ibadah memberikan gambaran keseriusan pemerintah daerah Tojo Una-Una dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk pengembangan pembangunan ekonomi suatu daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk menjaga agar perekonomian di daerah ini tetap tumbuh dan memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Hal itu dapat terlihat
dari pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik dengan pertumbuhan sekitar 7,04% dengan nilai pendapatan regional domestik bruto atau PDRB mencapai 563 miliar rupiah yang naik sebesar 14,57% dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor pertanian yang terdiri dari subsektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan menyumbangkan kontribusi sebesar 42,81% terhadap pendapatan daerah, disusul oleh sektor jasa, industri, dan penggalian. Dengan kondisi perekonomian yang terus mengalami perkembangan tersebut, diharapkan tujuan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah akan terwujud dengan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Pada akhirnya, dalam menghadapi era globalisasi, pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una berusaha meningkatkan daya saing agar bisa mendapatkan akses pada isu global yang mengarah pada perdagangan dunia. Dengan menyadari potensi yang cukup besar yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, maka pada kesempatan ini saya mengajak pada semua pihak, terutama para investor, mau datang ke Kabupaten Tojo Una-Una untuk menanamkan investasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kami, pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una, membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi semua investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tojo Una-Una dengan segala kemudahan dari pemerintah daerah. Selamat menikmati dan membuktikannya sendiri di sini. Selamat berinvestasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Tojo Una-Una menjanjikan potensi yang melimpah seperti harta yang terpendam.